Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, insyaallah hari ini, sore ini pertemuan pertama Bimbel Ulum HPIM, yang kita akan mulai dari pembahasan termin 2, itu bab 2 dars 2 adalah tentang pengikisan lapisan ozon. Nah, sebelum kita masuk materinya, maksudnya tentang pembahasan pengikisannya, kita kan perlu tahu ya apa itu ozon dan bagaimana sih terbentuknya ozon itu. Nah, jadi ini gambar pertama juga ada di buku, ya bisa dibuka di halaman 52. Nah, jadi terbentuknya lapisan ozon adalah karena oksigen O2 yang terdapat di atmosfer, terutama di stratosfer, karena atmosfer lapisan nomor 2 dari bawah itu adalah lapisan stratosfer, itu terdapat banyak oksigen. Nah, kemudian oksigen ini terkena sinar matahari, sinar UV, ya, sinar asy'ah fobanaftijiyah, sinar UV, yang akhirnya membuat oksigennya terpecah, terpisah. Molekul oksigennya terpisah, dan akhirnya molekul oksigen yang terpisah ini bergabung dengan molekul oksigen yang lain. Jadi O2 terus menjadi O1. Nah, O1 ini itu bergabung dengan O2 yang ada. Nah, akhirnya terbentuklah lapisan ozon. Nah, begitu kurang lebih itu yang bahasan pertama. Nah, lanjut pembahasan kedua. Terus, kalau gitu apa fungsinya lapisan ozon, ya nggak? Nah, kita di sini ingin tahu apa sih sebenarnya fungsi lapisan ozon itu. Nah, ozon itu di gambar ini yang warna merah. Nah, ini warna merah itu lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu bertujuan salah satunya adalah untuk melindungi bumi ya dari sinar matahari, sinar UV yang dipancarkan oleh matahari. Nah, menurut ya para ahli sains, sinar UV yang dipancarkan oleh matahari terbagi menjadi 3. Ada UVA, UVB, dan UVC. Atau di buku disebutnya yang UVA ini yang qoriba, yang mutawassithah, dan juga yang baidah. Nah, sinar UV yang baik bagi makhluk hidup adalah sinar UV yang A, karena spektrum atau ketebalan sinar UVA ini itu tebal gitu, dan juga panjang, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi makhluk hidup. Adapun UVB dan UVC itu pada asalnya, coba lihat di sini, kan beda ya garisnya. Nah, sinar UVB dan UVC ini itu yang UVC sangat sedikit, ya. Bahkan yang masuk ke ozon sangat sedikit karena jauh. Dan UVB itu semuanya kebanyakan terhenti gitu di lapisan ozon, dan sedikit sekali yang berhasil menembus ke bumi, ke permukaan bumi. Nah, memang dampaknya apa gitu kan? Nah, UVB dan UVC ini punya dampak buruk bagi makhluk hidup, bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan juga ekosistem kehidupan makhluk hidup. Kanker kulit, bisa juga menambah ya potensi terkena katarak. Kemudian untuk misal hewan, itu untuk mamalia bisa mengurangi ya, perkembangbiakan, dan bisa membuat mati telur-telur ya yang dilahirkan oleh hewan-hewan. Kemudian untuk laut, ya di laut itu sinar UVB dan UVC itu bisa membunuh plankton-plankton
Yang namanya plankton itu merupakan makanan bagi ikan-ikan kecil. Ya, bukan plankton yang di SpongeBob ya. Ya, ini plankton di lautan. Yang sebenarnya plankton itu letak hidupnya di permukaan laut, ya, dekat permukaan laut, bukan di dasar laut sebenarnya. Nah, dan kemudian untuk tumbuhan dampaknya apa? Dampak buruknya adalah bisa mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya kan? Karena fotosintesis kita udah ingat dulu, kalau masih ingat ya, di pelajaran SMP, itu bukan proses makannya tumbuhan. Nah, proses makan tumbuhan ini akan menghasilkan karbohidrat bagi tumbuhan dan oksigen bagi manusia. Jadi kan tumbuhan itu, pohon ini, pohon itu menyerap CO2, karbon dioksida, dan akan menghasilkan oksigen. Makanya kalau kita ke hutan kan sejuk gitu ya, udaranya sejuk banget. Nah itu karena memang banyak oksigen di sana. Beda dengan di Kairo, di kota ini misalnya. Nah, maka kalau kita tahu bahwa UVB dan UVC ini dampaknya sangat buruk bagi makhluk hidup, nah maka di sini adalah fungsi lapisan ozon itu melindungi bumi dari sinar UV yang berdampak buruk pada makhluk hidup, dan hanya membiarkan sinar UVA, UVA itu masuk ke bumi. Nah artinya apa? Artinya dengan terkikisnya lapisan ozon ini, itu akan dengan sangat mudah mempersilahkan sinar UV yang lain, yang B dan C ini bisa masuk dengan mudah ke permukaan bumi, dan itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi ekosistem dan juga kehidupan makhluk hidup. Nah itu pembahasan sinar UV. Dan terakhir ya, sinar UVA itu juga punya manfaat, diantaranya adalah bisa ya sinar UVA mengandung vitamin D yang itu akan membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Makanya kan kadang anak kecil itu kalau pagi hari suka dijemur, ya, karena pagi hari itu masih terdapat sinar UVA yang bagus, dan itu nggak lama-lama ya, cuma maksimal 15 menit dijemur ya, nggak dijemur sejam 2 jam gitu ya, ya gosong anaknya. Nah kemudian terkait dengan masa-masa COVID-19 sekarang ini, ternyata juga ada penelitian bahwa spektrum sinar UVB dan UVC ini ternyata mampu membunuh ya, virus-virus yang terdapat di udara ya. Kalau misalnya benar ya penelitian bahwasanya virus corona menyebar melalui udara, maka di siang hari sinar UVB dan UVC ini punya kemampuan untuk membunuh ya mikroorganisme, termasuk juga virus, bakteri, dan segala macam. Makanya kan kita kalau siang itu jemur baju di bawah matahari, karena itu juga selain mengandung panas, bisa mengeringkan pakaian, juga bisa membunuh kuman-kuman dan juga mikroorganisme lain yang terdapat di pakaian. Nah itu serba-serbi tentang sinar UV dan manfaat ozon bagi makhluk hidup.